Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat bukan? Pada pagi hari ini Pak Johan akan memberikan materi lanjutan untuk pembelajaran 3. Kita membahas permainan dengan alat. Tidak usah khawatir untuk alat. Kalian di rumah boleh menggunakan alat apa saja. Yang penting kalian dapat mempraktekkan setiap tahap gerakan dengan baik. Bisa dipahami? Pinter. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu bersama. Agar apa? Agar pembelajaran pada pagi hari ini sampai nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke? Oleh sebab itu kita berdoa bersama dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Pak Jan lanjutkan. Untuk membahas materi ini, kita bisa melihat pada buku paket penjas, khususnya kelas 2, pada halaman 24 sampai halaman 30. Nah, untuk yang kita praktekkan apa saja? Pada praktek hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kita mengenal contoh-contoh permainan dengan alat. Jadi permainan dengan alat itu permainan melempar, menangkap, menendang, dan menggiring bola. Kita harus melakukan dengan menyenangkan. Jadi di rumah juga kita bisa mempraktekkan dengan baik. Tujuannya adalah sekali lagi untuk kita mengenal contoh-contoh permainan menggunakan alat. Seperti yang kalian lihat di belakang Pak Johan. Nah, Pak Johan menggunakan beberapa alat. Ada meja, ya, ada gawang, dan juga ada hula hoop. Untuk apa saja nanti? Nah, jadi pada praktek pada pagi hari ini ada beberapa tahapan, yaitu A, gerakan melempar bola. Gerakan melempar bola nanti kita praktekkan 2 contoh saja. Yang pertama, melempari ban. Dalam arti melempari ban bukan kita asal melempar, tapi kita melempar kepada sasaran. Jadi ban kan tengahnya lubang. Kita harus bisa melempar benda atau alat atau bola ke dalam lingkaran ban tadi. Sekali lagi, untuk alat tidak diwajibkan untuk membeli. Kalian bisa memodifikasi apa saja alat yang ada di rumah. Mungkin menggunakan ban bekas, mungkin menggunakan alat yang lain, bebas. Yang terpenting kita dapat mempraktekkan tahap gerakannya dengan baik. Kemudian yang kedua, pada gerakan melempar bola, kedua adalah bermain bola tangan. Nah, karena di awal bermain bola tangan otomatis memerlukan banyak teman atau berkelompok. Oleh sebab itu, karena kita praktek di rumah, apabila tidak ada teman atau saudara yang membantu, kalian bisa menggunakan meja. Jadi kalian cukup memantulkan bola ke meja dengan berpindah arah. Kemudian pantul, pindah arah, pantul, pindah arah, seperti itu. Bisa dipahami? Karena kita mempraktekannya sendiri. Sekali lagi, bisa dipahami? Pinter. Baik, berikutnya yang kita praktekkan untuk tahap 2. Tadi tahap pertama ya. Sekarang yang tahap 2, yaitu gerak melambungkan dan menangkap bola. Jadi nanti kita prakteknya apabila sendiri cukup lambungkan ke atas, kemudian tangkap. Sekali lagi, cukup lambungkan ke atas, kemudian tangkap. Nah, bola juga sama, tidak diwajibkan untuk membeli.
bisa menggunakan alat yang lain, misalnya menggunakan kertas yang dibentuk membulat, bisa digunakan untuk bola. Bisa dipahami? Pinter. Untuk tahap 2 berikutnya yaitu memantulkan bola tenis. Nah, untuk memantulkan bola tenis sama, bola bebas menggunakan bola apapun. Kalian di rumah punya bola apa, kalian pakai. Yang penting bisa memantul. Memakai bola bekel pun juga boleh, bebas. Bisa dipahami? Pintar. Kemudian untuk tahap 3, yaitu berlatih memukul bola. Nah, untuk memukul bola yang kalian sediakan adalah tongkat dan bola. Kalian cukup melakukan pukulan bola sendiri. Caranya bagaimana? Pantulkan bola dahulu, kemudian pukul. Jadi Pak Jo nanti memberikan tahap gerakannya saja. Nah, bisa dipahami sekali lagi? Bagus. Kemudian tahap berikutnya, gerakan menendang dan menahan bola. Biasa disebut gerakan shooting dan controlling. Nah, jadi apabila kalian praktekkan sendiri, kalian bisa juga menggunakan alat bantu meja. Fungsinya untuk apa? Untuk memantulkan hasil tendangan. Saat kembali kalian bisa berlatih untuk menahan bola. Bisa dipahami? Pinter. Kemudian berikutnya, pada tahap terakhir yaitu ada gerak menggiring bola ke berbagai arah. Arahnya nanti yaitu bola ke depan, kemudian menggiring bola berkelok-kelok, kemudian menggiring bola cepat, dan menggiring bola lambat. Nah, sudah siap untuk praktek pada pagi hari ini? Bagus, kalau sudah siap, yuk kita siapkan alatnya, kemudian kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Jo lanjutkan. Untuk tahap 1 ini, pada praktek melempar ban, ya. Sekali lagi, pada permainan dengan alat, melempar ban dan bermain bola tangan, Pak Jan menggunakan bola kecil. Nah, apabila tidak mempunyai bola kecil, tadi Pak Jan sudah menjelaskan, boleh menggunakan alat yang lain. Yang terpenting, kita dapat melakukan tahapan praktek dengan baik. Jadi, alat yang disediakan, bola kecil, kemudian sasarannya berbentuk bulat agar saat kita melempar dapat tepat pada lubang sasaran tersebut. Bisa dipahami? Bagus. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Jo lanjutkan. Untuk praktek yang pertama yaitu melempar ban. Jadi bannya digunakan sebagai sasaran lempar kita. Caranya bagaimana? Pertama, posisi badan tegak lurus. Kemudian bola kecil posisikan pada tangan terkuat kalian. Boleh kanan, boleh kiri. Jadi kalian pilih dari salah satu tangan kalian mana tangan terkuat kalian. Sesudah itu, pandangan fokus pada sasaran. Jadi pandangannya fokus pada sasaran. Sasarannya apa? Betul, sasarannya ban atau sasaran berbentuk lingkaran. Yuk sekarang kita praktekkan. Posisi badan tegak lurus. Bola diposisikan di tangan terkuat. Pandangan lurus ke sasaran. Kemudian lempar dengan keras ke dalam lubang. Jadi caranya bagaimana? Posisi badan tegak lurus, kemudian pilih bola, posisikan di tangan terkuat kalian, boleh kanan, boleh kiri,
kemudian pandangan lurus ke sasaran, dan lempar. Nah, bisa dipahami? Pinter. Sekarang kita lanjut ke praktek kedua pada tahap 1, yaitu bermain bola tangan. Sudah siap? Yuk kita siapkan alatnya. Baik, Pak Jo lanjutkan. Untuk praktek berikutnya adalah praktek bermain bola tangan. Seperti di awal Pak Johan jelaskan tadi, karena kita tidak bisa berkelompok, otomatis kita praktekkan sendiri. Kecuali kalian di rumah dibantu oleh teman kalian atau saudara kalian, boleh. Jadi kalian bisa bermain saling lempar tangkap dengan berlari. Apabila praktek sendiri, hari ini Pak Johan mencontohkan menggunakan alat bantu meja. Jadi fungsinya apa? Agar kita dapat bermain memantulkan bola dengan berpindah arah. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Johan lanjutkan. Untuk praktek bermain bola tangan, Pak Johan cukup memantulkan bola pada sasaran, kemudian berpindah tempat. Yuk kita praktekkan. Itu tadi contoh bermain bola tangan. Oke, sudah bisa dipahami semuanya? Bagus, kalau sudah bisa memahami, tinggal kalian mempraktekkan di rumah. Ya, untuk tahap 2, kita akan membahas tentang gerak melambungkan dan menangkap bola. Sudah siap? Yuk kita siapkan alatnya. Oke, Pak Johan lanjutkan. Sekarang kita mempraktekkan tahap yang kedua, yaitu gerakan melambungkan dan menangkap bola. Sebelum kita praktekkan, Pak Johan akan memberikan tips untuk menangkap bola yang baik dan benar, dan bagaimana cara kita melempar juga dengan baik dan benar. Oke, tips pertama untuk cara melempar. Saat melempar, kalian posisikan bola kalian itu dengan rapat pada genggaman tangan kalian. Nah, caranya bagaimana? Ibu jari dan telunjuk dulu. Kemudian jari yang lain tinggal mengikuti daerah yang kosong. Pegang dengan rapat. Ini tidak akan jatuh. Jadi saat melempar, tangan kita harus erat. Nah, ibu jari dan telunjuk dulu, kemudian yang lain mengikuti. Ini tidak akan jatuh. Nah, ini tips untuk memegang bola saat melempar. Kemudian saat menangkap agar tangkapan kalian tidak jatuh lagi, kedua tangan kalian rapatkan. Kemudian posisikan jari-jari ini seperti mangkok. Nah, otomatis bola tidak akan lepas. Kemudian saat menangkap, satukan tangan dengan erat, kemudian tangkap bola. Nah, bisa dipahami? Sekali lagi, fungsikan seperti mangkok, ya. Kemudian tangkap dengan erat. Itu tips untuk memegang bola saat melempar, dan juga tips untuk menangkap bola menggunakan dua tangan yang benar. Oke, sekarang kita praktekkan pada praktek yang pertama, yaitu melambungkan dan menangkap bola. Caranya bagaimana? Jadi bola disiapkan lebih dahulu, kemudian lemparkan ke atas, kemudian tangkap menggunakan dua tangan tadi. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama. Oke, jadi pertama, lambungkan bola ke atas. Tangkap. Sekali lagi, lambungkan, tangkap. Lambungkan, tangkap. Lambungkan, tangkap.
Bisa dipahami? Silahkan dicoba di rumah. Sekarang untuk tahap 2, praktek yang kedua adalah memantulkan bola. Sama, saat kita menangkap, posisi kedua tangan juga seperti mangkok. Jadi aman dan melindungi kita dari terkena bola. Nah, biasanya yang sering terkena bagian kepala saat memantulkan. Jadi harus hati-hati. Yuk, sekarang kita praktekkan praktek yang kedua pada tahap 2. Pertama sama, siapkan bola dahulu, kemudian pantulkan bola ke bawah, diikuti pandangan lurus ke bawah, kemudian saat bola kembali lurus ke atas, tangkap. Yuk kita praktekkan. Pantul, tangkap. Ya. Baik, itu praktek tahap 2 dari praktek 1 dan praktek 2. Bisa dipahami semuanya? Pinter, selamat mencoba di rumah. Sekarang kita siapkan untuk praktek berikutnya. Oke Pak Johan, lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada praktek tahap 3, yaitu berlatih memukul bola. Yang kita praktekkan hanya satu praktek saja pada tahap 3 ini, yaitu memukul bola menggunakan alat. Alat yang digunakan masih menggunakan bola kecil, dan sekarang tambahannya adalah tongkat pemukul. Nah, tongkat pemukul ini kalian juga tidak diwajibkan untuk membeli, bisa menggunakan alat yang lain, misalnya balok kayu bekas atau yang lain yang dapat digunakan untuk untuk memukul bola. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Pak Johan, lanjutkan. Jadi cara memukul bola yang benar adalah tangan kiri memegang bola, tangan kanan memegang tongkat. Kecuali yang kidal, yang kebiasaan lebih kuat tangan kiri, tinggal membalik. Jadi tongkat di tangan kiri, bola kecil di tangan kanan. Apabila yang kidal, yang lebih kuat pada tangan kiri. Sekarang Pak Johan menggunakan tangan kanan untuk memberikan contoh. Jadi cara memukulnya, kalian cukup boleh memantulkan bola dan pukul, atau dilambungkan kemudian pukul. Sudah siap? Pak Johan berikan 2 contoh. Yang pertama, Pak Johan lambungkan lebih dahulu. Yang dipantulkan, pantul kemudian pukul. Itu tadi contoh berlatih memukul bola. Jadi caranya yang benar, tangan kiri posisikan untuk memegang bola dan tangan kanan posisikan untuk memegang tongkat. Kemudian saat memukul boleh kalian pantulkan atau lempar ke atas, kemudian dipukul tepat pada bola tersebut. Bisa dipahami semuanya? Baik, silahkan dicoba di rumah untuk praktek tahap 3 ini tentang bagaimana berlatih memukul bola. Oke? Nah, sekarang kita siapkan untuk praktek berikutnya. Oke, Pak Johan lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tahap 4. Yang kita praktekkan ada 2 praktek. Yang pertama, menendang bola. Yang kedua, menahan bola. Nah, nanti saat praktek, karena Pak Johan tidak berpasangan pada pagi hari ini, Pak Johan menggunakan alat bantu meja. Fungsinya apa? Saat Pak Johan menendang bola, memantul ke meja dan dapat kembali ke Pak Johan. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Sekarang, yuk kita siapkan alatnya. Baik, sekarang kita contohkan contoh menendang bola dan menahan bola. Jadi kita gunakan alat berupa meja untuk menendang bola
dan bola akan memantul, kita dapat berlatih menahan bola. Yuk kita praktekkan. Yuk. Oke, itu tadi contoh menendang. Sekarang kita praktekkan bagaimana menahan bola dengan benar. Yuk kita praktekkan. Nah, memberhentikan bola adalah contoh menahan bola. Sekali lagi. Itu tadi praktek tahap 4 untuk gerakan menendang bola, di mana 2 praktek sudah kita praktekkan. 1 menendang bola, yang kedua menahan bola. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Sekarang kita siapkan untuk praktek berikutnya. Oke Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tahap 5, tahap terakhir, yaitu tentang gerakan menggiring bola ke berbagai arah. Sebelum praktek, kita yang perlu disediakan adalah bola, kemudian halang rintang berupa alat ini disebut gun. Apabila tidak mempunyai gun, bisa menggunakan alat yang lain, seperti misalnya gelas aqua, atau menggunakan piring plastik, atau menggunakan alat yang lain. Bebas. Yang terpenting tidak diwajibkan untuk membeli alat. Yang harus diingat itu. Jadi Pak Johan tidak menyuruh membeli alat, tapi kita gunakan alat apa saja yang ada di rumah untuk membantu praktek. Bisa dipahami? Sekarang kita praktekkan yang pertama, yaitu menggiring bola ke depan. Yuk kita praktekkan. Sekarang menggiring bola berbelok-belok. Yuk kita praktekkan. Itu tadi contoh untuk menggiring bola berbelok-belok. Tinggal 2 praktek lagi, yaitu menggiring bola cepat, kemudian menggiring bola lambat. Yuk kita praktekkan. Kemudian kembalinya menggiring bola lambat, pelan. Kembalinya menggiring bola lambat lagi, pelan. Baik, terima kasih. Itu tadi 5 tahap praktek yang akan kalian praktekkan. Kalian cukup mempraktekkan singkat-singkat saja. Yang terpenting tahap gerakannya saat praktek jelas. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Sekian video pembelajaran 3 dari Pak Johan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, Pak Johan mohon maaf. Untuk kalian, tetap di rumah dan harus selalu apa? Jaga kesehatan. Oke? Dadah.